Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk boleh beristirahat di malam hari dan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini saya akan berikan judul mengurus dapur sendiri. Terambil dari Amsal 26 ayat 17 sampai dengan ke-28, namun saya hanya akan membaca ayat 17 saja. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, ada Alkisah seorang pria parubaya yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Alhasil karena ia tidak memiliki pekerjaan, maka ia sering main ke rumah temannya. Suatu ketika pria ini main ke rumah temannya, ia mendapati bahwa temannya itu sedang bertengkar bersama dengan istrinya. Si pria ini malah mendengar terlebih dahulu dari jauh tentang permasalahan apa yang terjadi di antara temannya dan istrinya tersebut. Dan ketika suasana itu mulai memanas, kemudian temannya ini malah masuk lalu membela istrinya. Karena dia pikir, oh ini perempuan ini adalah orang yang lemah, jadi dia harus bela. Dan kemudian temannya itu langsung naik pitam kepada pria parubaya tersebut. Hal ini disebabkan ternyata karena pasangan suami istri ini bertengkar karena si suami itu mencurigai kalau si istri memiliki pria yang lain. Dan tidak disangka-sangka pria parubaya ini datang dan terjadilah seperti hal yang saya ceritakan tadi. Makanya benarlah ungkapan jangan mengurus dapur rumah tangga orang lain, uruslah dapurmu sendiri. Lalu jika seandainya kita kaitkan dengan pembacaan perikop tadi, maka timbul satu pertanyaan. Apakah betul bahwa orang Kristen tidak boleh ikut campur sama sekali terhadap permasalahan orang lain? Jawabannya adalah tergantung konteksnya. Kalau misalnya kita melihat di jalan raya ada orang yang tertabrak mobil, lalu orang itu terluka, kakinya patah, dan ya badannya juga lebam-lebam seperti itu, tidak bisa jalan. Tentu dengan hati nurani yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita pasti berpikir bahwa kita harus menolong orang ini. Artinya kita tidak membiarkan atau tidak cuekin orang tersebut ataupun orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, lantas bagaimana caranya kita bisa memahami Amsal 26 ayat 17 ini? Jadi kalau misalnya kita melihat ayat 17 tadi dikatakan orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Nah, ini diartikan sebagai orang yang memihak kepada salah satu orang yang sedang berada di dalam pertengkaran. Lalu bacaan selanjutnya dikatakan adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Di sini juga artinya adalah orang yang menjewer, menarik telinga anjing yang sedang lewat. Ya, coba kita bayangkan saja saudara, kalau ada anjing di depan kita terus kita jewer telinga anjing tersebut, apakah anjing itu akan marah? Tentu saja kita semua mungkin akan menjawab, iya, anjing tersebut akan marah, lalu mulai menggigit kita. Nah, demikianlah juga dengan orang yang senang untuk memihak kepada orang lain. Apalagi konteksnya di dalam Amsal itu ketika ada pertengkaran yang sedang terjadi dan ada orang yang ikut campur dan kemudian memihak. Tentu hal ini akan menyebabkan salah satu atau mungkin kedua belah pihak akan marah kepada orang yang suka ikut campur tersebut. Tetapi sekali lagi jangan salah paham saudara, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh mencampuri permasalahan orang lain. Jika di dalam saat-saat genting yang terjadi kepada orang itu, maka kita perlu membantu dan menolong orang tersebut.
Misalnya ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, lalu kita mengetahui Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada imam, orang Lewi yang lewat di depan orang yang sedang setengah mati yang sehabis dirampok, lalu mereka tidak mempedulikan orang tersebut. Tetapi kemudian orang Samaria itu datang dan menolong orang tersebut yang sedang dirampok. Nah, jadi ketika di dalam situasi yang tidak genting, apalagi di dalam situasi pertengkaran, maka sebaiknya kita jangan ikut campur di dalam pertengkaran tersebut. Lebih dalam lagi, kita jangan memihak ke dalam pertengkaran dari kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Salah satu contoh sederhana di mana kita itu sadar ataupun tidak sadar seringkali melakukan dosa-dosa seperti ini adalah ketika kita di dalam komunitas sedang membicarakan orang lain. Maka kita perlu berhati-hati sekali agar kita tidak sampai membicarakan lalu menyudutkan orang lain di dalam pembicaraan kita, alias gosip. Karena kita tidak pernah mengetahui apa yang terjadi di balik permasalahan atau yang terjadi di balik latar belakang orang yang sedang berkonflik atau yang memiliki masalah tersebut. Memang ada gurauan yang mengatakan gosip itu kalau digosok itu semakin sip. Artinya kalau dibicarakan itu semakin membawa gairah, di mana orang itu bisa lebih lanjut untuk ngobrol. Tetapi kita ingat sekali lagi bahwa dengan bergosip itu kita sedang menyudutkan salah satu pihak, dan kita sedang membunuh karakter orang yang kita sudutkan tersebut. Kita sama-sama perlu berdoa kepada Tuhan Yesus agar kiranya Allah Roh Kudus memberikan kemurahan kepada kita, agar ketika kita berkata-kata, kita mengucapkan kata-kata berkat yang ujung-ujungnya itu akan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami boleh dapat menjaga mulut kami, dan agar kami boleh dapat berkata-kata hanya untuk memuliakan Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya menguduskan dan mengajarkan kami agar ketika setiap kata-kata yang kami ucapkan itu adalah kata-kata berkat dan bukan kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh dapat menolong agar kiranya hari ini pun Tuhan juga memimpin kami agar kami boleh berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.